Tuhan Bentang. Arab bukanlah wilayah yang asing dengan berbagai wabah, namun kali ini muncul fenomena baru yang menimbulkan rasa takjub sekaligus ketakutan. Yang terjadi bukanlah penyakit, melainkan serbuan kawanan serangga yang menginvasi salah satu situs paling suci dalam Islam, yaitu Ka'bah di Mekah. Video dan gambar yang beredar di media sosial memperlihatkan serangga-serangga tersebut berkerumun di sekitar Ka'bah, bahkan hingga mendekati area makam Nabi Muhammad setelah terjadinya hujan deras. Peristiwa ini memicu gelombang kekhawatiran di kalangan umat muslim di seluruh dunia, dengan banyak orang mempertanyakan makna di balik kejadian yang tidak biasa ini. Meskipun jenis pasti serangga tersebut masih menjadi perdebatan, dengan berbagai dugaan mulai dari kecoa hingga jangkrik, pendapat yang paling banyak dipercaya adalah bahwa mereka merupakan belalang. Hal ini kemudian memunculkan spekulasi mengenai apakah kejadian tersebut murni fenomena alam atau justru sebuah tanda ilahi. Beberapa orang bahkan menafsirkannya sebagai bentuk peringatan atau penghakiman terhadap umat muslim. Sementara ada pula yang mengklaim bahwa ini adalah pesan dari Yesus. Untuk memahami pentingnya peristiwa ini, kita perlu menyadari peran sentral Mekah dalam keimanan Islam. Umat muslim meyakini bahwa Mekah adalah kota paling suci di dunia, tempat di mana Nabi Ibrahim dan putranya Ismail membangun Ka'bah sebagai tempat ibadah kepada Allah. Mekah juga merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad dan menjadi pilar utama dalam sejarah serta praktik Islam. Ka'bah sendiri adalah bangunan berbentuk kubus yang terbuat dari batu granit hitam dan berdiri di tengah Masjidil Haram. Dalam ibadah haji, salah satu rukun Islam, umat muslim melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebagai bagian dari ritual suci. Selain itu, umat muslim di seluruh dunia menghadap ke arah Mekah saat melaksanakan salat sehari-hari. Lonjakan jumlah serangga di situs-situs suci ini memunculkan diskusi yang menarik, menggabungkan penjelasan ilmiah dengan tafsir spiritual yang mendalam. Dari sudut pandang ilmiah, kondisi iklim yang tidak biasa di wilayah Mekah dan Madinah menjadi penjelasan yang masuk akal. Musim hujan yang luar biasa telah mengubah lanskap yang biasanya kering menjadi lebih hijau, menyediakan sumber makanan melimpah dan tempat berkembang biak yang ideal bagi belalang. Serangga-serangga ini secara alami tertarik pada cahaya, kehangatan, dan kelembaban, sehingga cahaya terang dari masjid-masjid menjadi daya tarik yang kuat, mengundang mereka datang dalam jumlah besar. Namun, penjelasan tidak berhenti pada aspek lingkungan semata. Terdapat dimensi simbolis yang lebih dalam ketika fenomena ini dilihat melalui kacamata spiritual. Dalam perspektif ini, belalang tidak sekedar serangga biasa, melainkan dapat dipandang sebagai pembawa pesan ilahi atau simbol kehendak Tuhan. Kehadiran mereka dianggap bukan sekedar kejadian biologis, melainkan peristiwa yang ditakdirkan untuk menguji keimanan dan memberikan konsekuensi atas ketidaktaatan. Mengacu pada kisah-kisah dalam kitab suci, para pendukung pandangan ini sering mengaitkannya dengan cerita dalam kitab Keluaran, di mana Tuhan menurunkan wabah belalang ke Mesir untuk memaksa Firaun tunduk pada perintahnya. Serangan belalang yang dahsyat dan merusak mencerminkan kerasnya murka ilahi terhadap penolakan seorang penguasa yang membangkang. Kisah ini menjadi pengingat kuat akan akibat dari kesombongan dan penentangan terhadap kehendak Tuhan. Meskipun berbagai wabah telah diturunkan secara bertahap, hati Firaun tetap keras, sehingga hukuman yang diterimanya semakin berat. Dalam narasi tersebut, belalang menjadi simbol kekuasaan Tuhan yang mutlak, menunjukkan betapa sia-sianya perlawanan manusia terhadap otoritas ilahi. Namun demikian, di balik kisah hukuman tersebut juga terdapat pesan tentang kesabaran Tuhan. Dalam kebijaksanaannya, Tuhan menurunkan 10 wabah dengan tingkat keparahan yang meningkat, masing-masing memberikan kesempatan bagi Firaun untuk bertaubat dan membebaskan Bani Israel. Hal ini menegaskan prinsip bahwa mengikuti jalan Tuhan akan membawa keselamatan, sementara penolakan tetap membuka peluang untuk penyesalan dan pengampunan. Pada akhirnya, pilihan tetap berada di tangan manusia. Dalam kitab Yoel, Nabi menggambarkan serangan belalang dengan sangat dramatis sebagai metafora yang kuat tentang kehancuran akibat dosa dan pentingnya pertobatan. Ia melukiskan bagaimana belalang menghabiskan segala sesuatu tanpa sisa. Apa yang ditinggalkan oleh satu jenis belalang akan dimakan oleh jenis lainnya, hingga tidak ada yang tersisa. Gambaran ini menjadi peringatan keras mengenai konsekuensi dari menjauh dari Tuhan, di mana belalang menjadi simbol dari dampak merusak akibat dosa dan penyimpangan. Ketidaktaatan digambarkan melalui gelombang berulang dari berbagai tahap belalang.
di mana setiap kelompok memakan apa yang ditinggalkan oleh kelompok sebelumnya. Hal ini menegaskan dampak berlapis dari menjauh dari jalan ilahi. Setiap gelombang menjadi simbol konsekuensi tambahan, menunjukkan bagaimana kesalahan yang tidak segera diperbaiki dapat berkembang dan membawa kehancuran yang lebih besar. Bagian ini menjadi seruan yang kuat untuk bertaubat, mendorong manusia agar menyadari pelanggaran mereka dan mencari pengampunan sebelum semuanya terlambat. Kehancuran yang disebabkan oleh belalang bukan hanya bencana fisik semata, melainkan juga mencerminkan kehampaan spiritual yang timbul dari kehidupan yang terpisah dari Tuhan. Selain itu, bagian ini juga menekankan tanggung jawab individu atas perbuatannya. Setiap tahap belalang yang melahap tanah menggambarkan lapisan konsekuensi, memperlihatkan dampak kumulatif dari kesalahan yang diabaikan. Ini menegaskan bahwa akibat dari dosa dapat semakin berat jika tidak segera ditangani, sebagaimana kehancuran yang terus meningkat akibat serangan belalang. Pada akhirnya, pesan Nabi Yoel mengandung peringatan sekaligus harapan. Meskipun serangan belalang melambangkan keseriusan situasi, hal itu juga membuka peluang untuk penebusan. Kehancuran yang digambarkan menjadi semacam panggilan untuk bangun, mengajak manusia untuk menyadari kesalahan mereka, kembali kepada Tuhan dan memohon pengampunan sebelum konsekuensinya menjadi tidak tertanggulangi. Kata-kata Yoel mengajak kita untuk merenungkan sifat merusak dari dosa, serta pentingnya bertanggung jawab atas tindakan kita. Bagian ini menjadi pengingat akan dampak kumulatif dari ketidaktaatan dan perlunya merespons dengan pertaubatan, mencari pengampunan dan kasih karunia ilahi. Ini adalah pesan abadi yang relevan lintas generasi, mengajak manusia untuk meninggalkan kegelapan dan menuju terang kebenaran. Dalam Wahyu 9 ayat 4, belalang kembali muncul, namun bukan lagi sebagai serangga biasa. Mereka digambarkan dalam konteks simbolis dan apokaliptik sebagai bagian dari penghakiman ilahi. Belalang-belalang ini memiliki sifat luar biasa, bahkan digambarkan memiliki kekuatan seperti kalajengking dan bergerak berdasarkan perintah tertentu. Misi mereka adalah menghancurkan, tetapi tidak secara sembarangan. Mereka dilarang merusak rumput di bumi, sebuah ungkapan yang terbuka untuk berbagai penafsiran. Hal ini bisa merujuk pada wilayah tertentu seperti Israel, atau mungkin area yang lebih luas, bahkan seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa kehancuran yang terjadi pada tahap awal penghakiman mungkin bersifat terbatas, atau terfokus pada wilayah tertentu. Istilah rumput sendiri bisa dimaknai secara harfiah sebagai tumbuhan, atau secara kiasan sebagai sesuatu yang lain. Belalang-belalang ini tidak bertindak sendiri, melainkan berada di bawah perintah, menandakan adanya kuasa yang lebih tinggi yang mengarahkan mereka. Mereka memiliki tujuan yang jelas. Teks tersebut menyebutkan bahwa mereka tidak boleh merusak rumput, tumbuhan hijau, atau pohon. Dalam konteks ini, warna hijau dapat melambangkan kehidupan, vitalitas, dan otoritas. Pohon hijau bisa ditafsirkan sebagai simbol para pemimpin, sementara rumput hijau dapat mewakili masyarakat umum. Hal-hal hijau lainnya bahkan bisa mencakup hewan, baik peliharaan maupun ternak. Semua ini merupakan penafsiran, dan rincian pasti dari peristiwa tersebut tetap belum jelas. Namun, segala sesuatu yang hidup dan sehat tampaknya menjadi bagian dari gambaran simbolis tersebut. Alasan dibalik kehancuran yang selektif ini dijelaskan pada bagian selanjutnya, yaitu bahwa belalang hanya diperintahkan untuk menyakiti manusia yang tidak memiliki meterai Tuhan di dahi mereka. Meterai ini, yang disebutkan dalam pasal sebelumnya, merujuk pada 144.000 orang Israel yang ditandai untuk perlindungan. Hal ini mengisyaratkan bahwa penghakiman tersebut mungkin berfokus pada wilayah Israel, mempengaruhi baik mereka yang telah ditebus maupun yang belum. Belalang secara khusus menargetkan mereka yang tidak memiliki meterai, mungkin karena yang memiliki meterai adalah orang-orang percaya. Namun demikian, belalang tersebut juga ditahan untuk tidak menyakiti seluruh bangsa Israel, baik yang percaya maupun yang tidak, kemungkinan karena mereka hidup berdampingan dalam satu komunitas. Jika penafsiran ini benar, maka hal ini menunjukkan bahwa bahkan di tengah masa ujian, kasih karunia masih diberikan kepada mereka yang belum percaya, karena mereka turut dilindungi bersama yang sudah percaya. Masa kesengsaraan digambarkan sebagai periode yang akan membawa perubahan besar bagi bangsa Israel. Pada akhirnya, mereka akan mengenali Yesus sebagai Tuhan mereka, yang akan memicu kedatangannya yang telah lama dinantikan. Namun pengakuan ini tidak terjadi tanpa melalui perjalanan yang penuh gejolak dan penderitaan.
Hati yang keras membuat mereka sulit menerima kebenaran yang tak terbantahkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja, Juru Selamat, dan Mesias. Sampai saat itu tiba, mereka digambarkan masih berada dalam keadaan tersesat, serupa dengan banyak orang di seluruh dunia yang belum menemukan keselamatan. Hal ini menjadi pengingat untuk terus mendoakan bangsa Israel, baik rakyatnya maupun tanahnya, yang dikelilingi oleh berbagai tantangan dan tekanan. Pesan ini juga meluas kepada seluruh umat manusia, mengajak setiap individu untuk merenungkan posisi mereka secara spiritual, membuka hati terhadap kebenaran, dan mencari hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan sebelum waktunya habis. Bangsa-bangsa saat ini berada dalam kondisi yang mungkin akan semakin memburuk sebelum akhirnya membaik. Namun, hari yang lebih cerah menanti ketika Yesus kembali dan mendirikan kerajaannya yang mulia di tengah mereka. Dalam terang hal ini, kemunculan belalang baru-baru ini di Ka'bah dapat ditafsirkan sebagai tanda kemungkinan penghakiman ilahi yang akan datang. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, siapa yang akan menghadapi penghakiman ini? Jawabannya mencakup semua orang. Setiap individu yang hidup pada saat kedatangan Kristus, serta mereka yang telah meninggal sepanjang sejarah, semuanya akan berdiri di hadapan tahta penghakiman Kristus. Ini tidak hanya mencakup manusia, tetapi juga Satan dan para malaikat yang jatuh, sebagaimana ditegaskan oleh Yudas dan Petrus. Dalam pengungkapan besar ini, setiap aspek tersembunyi dari kehidupan kita akan dinyatakan. Perkataan, motivasi, pikiran, tindakan, dan sikap kita. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus, kematian berarti langsung masuk ke dalam hadirat Yesus di surga. Namun, penampilan di hadapan Kristus dalam penghakiman memiliki tujuan yang berbeda namun penting. Seperti dijelaskan dalam Katekismus, ini bukan untuk mempertanyakan status kita di dalam Kristus, melainkan untuk Dia secara terbuka mengakui dan membenarkan kita. Ini adalah momen ketika Yesus menyatakan di hadapan semua, "Inilah umatku yang kukasihi, bagi merekalah aku hidup dan mati." Ini merupakan penegasan publik atas hubungan kita dengannya dan perayaan atas karya penebusannya dalam hidup kita. Konsep ini juga ditegaskan dalam Alkitab. Kita semua harus menghadap tahta penghakiman Kristus, supaya setiap orang menerima apa yang patut diterimanya atas perbuatannya selama hidup di dunia, baik ataupun jahat. Ini bukan berarti penilaian ulang atas keselamatan kita, tetapi pengakuan atas tindakan kita di dunia dan konsekuensinya, baik positif maupun negatif. Meskipun peristiwa belalang baru-baru ini mungkin tampak sebagai fenomena alam, pengulangannya menimbulkan pertanyaan. Penjelasan alami seperti perilaku serangga setelah hujan akibat gangguan habitat atau siklus perkembangbiakan memang masuk akal, namun mengabaikan kemungkinan makna spiritual juga tidak bijaksana. Tuhan mengingatkan kita bahwa tentang hari atau saat itu tidak seorang pun tahu, bahkan malaikat di surga pun tidak, hanya Bapa saja yang tahu. Kedatangannya penuh misteri, tetapi seringkali Ia memberikan tanda-tanda agar kita dapat berjaga-jaga dan mempersiapkan diri. Dalam Alkitab, kawanan belalang seringkali menjadi tanda peringatan akan campur tangan ilahi yang mendorong pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, kejadian ini, meskipun mungkin bersifat alami, tetap mengundang refleksi rohani. Ini menjadi panggilan untuk memeriksa hidup kita, bertobat dari kesalahan, dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Di tengah ketidakpastian ini, orang percaya menemukan penghiburan dan tuntunan dalam firman Tuhan. Peristiwa belalang ini mengingatkan kita untuk menggali lebih dalam makna spiritualnya. Dengan mempelajari kisah-kisah Alkitab tentang tulah belalang, kita terdorong untuk mencari hadirat dan hikmat Tuhan sambil menantikan kedatangan Yesus. Meskipun jalan hidup penuh tantangan, kita mendapat kekuatan dari teladan terbesar, ketekunan Tuhan sendiri, yang menanggung mahkota duri dan salib demi keselamatan kita. Dibandingkan dengan pengorbanannya, penderitaan kita saat ini hanyalah sementara. Seperti Tuhan telah menang atas penderitaan, kita pun dapat mengatasi pergumulan dengan iman yang teguh. Dengan menjalani hidup penuh ketekunan, kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya, dikuatkan dalam roh dan ketahanan. Kiranya pengorbanan Tuhan membangkitkan dalam diri kita keberanian untuk menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan bahwa ketekunan kita sejalan dengan tujuan ilahi dan janji masa depan yang lebih cerah. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Marilah kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan, mencari kekuatannya untuk menjalani kehidupan. Mengikuti Dia adalah satu-satunya jalan menuju hidup kekal. Saat kita bersekutu, berbagi doa dan pemikiran, kita percaya bahwa Tuhan mendengar kita. Ia memberikan tanda-tanda bukan hanya untuk mempersiapkan diri kita,
tetapi juga agar kita dapat menuntun orang lain. Marilah kita menjangkau mereka yang telah menjauh, termasuk saudara-saudara Muslim kita, dengan kasih dan kebenaran. Kita yang berjalan dalam terang Tuhan dipanggil untuk menolong orang lain menemukan jalan yang sama. Karena itu, marilah kita menjalankan panggilan untuk menjadikan semua bangsa murid, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta mengajar mereka untuk menaati segala yang telah diperintahkannya. Ia berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Bapa Surgawi, ketika tanda-tanda kedatanganmu mulai tampak, aku dengan rendah hati memohon bimbingan dan kekuatanmu. Berikan aku hikmat untuk memahami tanda-tanda ini dan keberanian untuk mempersiapkan hatiku. Teguhkan aku di jalan terang-Mu, lindungi dari keraguan dan gangguan. Tuhan, berjalanlah bersamaku dalam perjalanan ini. Kasih karunia-Mu selalu menyertaiku, menarikku semakin dekat kepadamu. Aku juga berdoa bagi saudara-saudaraku yang mungkin telah menyimpang. Kiranya kasih-Mu menerangi hati mereka dan menuntun mereka kembali kepadamu. Kami bersyukur atas kesetiaan-Mu kepada umat Israel. Kesetiaan-Mu menjadi bukti bahwa janji-Mu tidak pernah gagal. Sama seperti Engkau setia kepada mereka, kami percaya Engkau juga setia kepada kami. Perjanjian yang dimeteraikan dalam darah Kristus adalah bukti kasih-Mu yang tak tergoyahkan. Kami berpegang pada janji-janji-Mu dengan iman dan harapan. Terima kasih atas perlindungan dan kesetiaan-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Dalam nama-Mu yang mulia, kami berdoa. Amin.